Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Aditya dengan NPM 23106312300012. Saya dari kelas A, angkatan 2023 dari program studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas UAS mata kuliah Transformasi Digital yang diampu oleh Ibu Wahyuni Ekasari, STM Ars. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini sudah saya tampilkan berupa codingannya atau perintah-perintah yang diberikan. Di sini saya sudah tampilkan, namun sebelum ke pembahasan utama, di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan perintah-perintah atau fungsi-fungsi yang ada di codingan ini. Baik, di sini yang saya pahami, ini ada fungsi excurge, yang dimana fungsi excurge ini dia membuat koordinat sumbu X untuk masing-masing negara. Nah, kemudian ada fungsi colors juga, yang dimana fungsi ini dia untuk memberikan warna, gitu, untuk memberikan warna batang di setiap negara itu. Kemudian di sini ada bar, fungsi PLT bar, yang dimana fungsi PLT bar ini terdiri dari excurge. Excurge di sini nantinya akan menghasilkan total kasus. Pada sumbu X ini dia akan menghasilkan total kasus. Kemudian di sini ada tick label, yaitu untuk memberikan nama. Yaitu nama-nama di sini tuh apa sih? Nama-namanya ini berupa negara-negara yang terlibat. Ada Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, serta Vietnam. Di sini ada fungsi color juga seperti yang tadi dibilang, fungsi color ini untuk memberikan warna apa sih? Jadi nantinya hasil output di sini itu akan menghasilkan berupa diagram batang. Jadi diagram batang inilah, batang-batang inilah yang nantinya akan diberikan warna. Seperti itu. Kemudian di sini ada X yang dimana pada sumbu X ini itu akan dirotasi sebesar 30. Contoh, di sini ada semisal Vietnam. Vietnam di sini total kasusnya sebanyak 9.716.282 kasus. Nantinya pada sumbu X ini, pada sumbu X di total kasus ini tidak akan diperlihatkan angka-angka sebanyak ini, namun hanya berupa misal 0,1, 0,2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada PLTY label, yang dimana di sini dia tuh untuk memberikan label atau nama pada sumbu Y. Label nama pada sumbu Y ini berupa total COVID cases gitu, total kasus COVID. Kemudian di sini diberikan judul juga. Judulnya ini berupa COVID Case in ASEAN gitu. Kemudian ada fungsi PLT show, yang dimana fungsi show di sini untuk menampilkan hasil outputnya. Baik, mungkin itu saja fungsi-fungsi yang dapat saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan hasil outputnya. Seperti yang saya bilang tadi, hasil output di sini berupa diagram bar atau diagram batang total COVID kasus. Baik, di sini diagram batangnya atau diagram barnya sudah muncul. Di sini diagram bar di sini itu berjudul COVID Case in ASEAN sesuai dengan fungsi yang kita masukkan tadi. Di sini pada label mohon maaf, pada title di sini diberikan COVID Case in ASEAN. Jadi di sini tuh merupakan title atau judul diagram bar ini. Kemudian pada sumbu X di sini itu bukan berupa angka sesungguhnya yang di sini. Di sini itu ditunjukkan bahwa misal Brunei di sini total kasusnya adalah 135.430. Akan tetapi di sini Brunei itu hanya sangat kecil dari 0 seperti itu, karena seperti yang tadi dibilang ada fungsi rotation, dirotasi sebanyak 90 gitu. Ini sama aja kayak 10 pangkat 7. Baik, di sini saya akan menyebutkan terlebih dahulu jumlah kasus sesungguhnya di sini yang dimasukkan di bagian codingan ini, yaitu Brunei itu sebanyak
135.430 kasus, yang dimana ini merupakan sangat kecil dari 0 gitu, hampir mendekati 0 pada sumbu Y. Kemudian di sini ada Kamboja. Kamboja di sini sebanyak total kasusnya itu 135.714. Juga mendekati 0, begitupun di Laos, ini dengan total kasus 181.967, ini hanya mendekati 0 gitu, kurang dari 0,1. Kemudian di sini ada Myanmar, mulai ada peningkatan kasus, yaitu sebanyak 611.674, yang dimana ini sedikit di atas 0. Kemudian disusul oleh Singapura, begitupun oleh Filipina. Nah, di Filipina serta Thailand ini total kasusnya hampir sama, yaitu sebesar kalau kita masukkan di sini itu sebesar 3 juta untuk Filipina, 3.678.968 kasus, yang dimana dia dekat dengan 0,4 seperti itu. Begitupun dengan Thailand, ini hampir sama. Total kasusnya sebanyak 3.684.755 kasus. Hampir sama dengan Filipina, mendekati 0,4. Kemudian di sini ada Malaysia yang sedikit lebih banyak. Itu kalau Malaysia ini dia hampir mendekati 0,5 karena mulai ada peningkatan. Malaysia sendiri dengan total kasus 4.219.395 kasus, ini mendekati 0,5 pada sumbu Y. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini merupakan kasus tertinggi kedua di ASEAN. Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi kasus COVID di ASEAN dengan sebanyak 6.018.848 kasus. Ini sedikit di atas 0,6, itu sudah melebihi 0,6. Kemudian di sini ada kasus paling tinggi di ASEAN, ini berupa Vietnam dengan total kasus 9.716.282 kasus. Ini hampir mendekati 1 di sumbu Y. Jadi untuk total case di ASEAN ini paling rendah ada di Brunei, antara Brunei atau Kamboja atau Laos, sedangkan paling tinggi itu ada di Vietnam. Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua tertinggi kasus COVID di ASEAN. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.